Halo semua, kami kelompok 12 ingin mempresentasikan proposal strategi pemasaran dari brand produk salah satu perusahaan makanan Garuda Food, yaitu Kacang Garuda. Sebelum masuk presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam penyusunan proposal, yaitu ada Alia Fadilah Ahmad, Eri Sukma Wardana, Nova Dianti Sinta, Novi Septi Andani, dan yang terakhir saya sendiri, Santika Iren. Saya akan mulai untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang dari proposal pemasaran brand Kacang Garuda yang dipresentasikan oleh Novi Septia Andani. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Novi Septia Andani. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari Garuda Food. Garuda Food adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berada di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Darmo Putro pada tahun 1958 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Awalnya, perusahaan ini hanya berfokus pada produk kacang kulit, yang dimana kita sudah ketahui kacang kulit Garuda itu sangat ikonik di Garuda Food. Dalam perjalanan waktu, Garuda Food mengembangkan dan mendiversifikasi lini produknya. Mereka tidak hanya memproduksi kacang kulit saja, keripik singkong, minuman, permen, dan masih banyak lagi. Beberapa produk unggulan yang dikenal oleh masyarakat dari Garuda Food ini antara lain Geri, Leo, Clevo, Chocolatos, dan juga Oki Jelly Drink. Lalu, salah satu faktor keberhasilan Garuda Food adalah kemampuan mereka dalam berinovasi dan merespon tren di pasar. Mereka juga memiliki fokus yang kuat pada kualitas produk dan strategi pemasaran yang efektif. Garuda juga telah memperluas pasar internasionalnya, mengekspor produk-produknya ke berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, dan juga Australia. Setelah itu, selain bisnisnya yang berkembang, Garuda Food juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Mereka memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan latar belakang ini, Garuda Food telah menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, dikenal dengan beragam produk berkualitas yang telah diterima baik di pasar domestik maupun internasional. Segmentasi geografis dari kacang Garuda telah diekspor ke 20 negara dan telah memiliki fokus ekspor ke Asia Tenggara, Cina, dan India. Bahkan di Indonesia sendiri, kacang Garuda telah ada dan dijual di warung tradisional, minimarket, hingga supermarket. Lalu, segmentasi demografis terbagi 4 kelompok usia. Yang pertama, usia 15-25 tahun, kedua 26-35 tahun, ketiga 36-45 tahun, keempat 46-60 tahun. Segmentasi psikografis dari brand kacang Garuda terlihat dari produk yang disambut dengan baik oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Karena produknya cocok sekali sebagai cemilan ringan saat bersantai, juga disukai karakteristik masyarakat yang cenderung memiliki gaya hidup konsumtif dan praktis. Target dari pemasaran brand kacang Garuda yaitu konsumen remaja usia 15 tahun hingga orang dewasa usia 50 tahun. Para pelajar atau pekerja yang sangat suka cemilan praktis dengan varian macam rasa, bahkan dijadikan sebagai pelengkap makanan pokok. Kesuksesan target kacang Garuda selain di bawah naungan PT Garuda Food tidak terlepas dari dukungan jaringan distribusi berskala nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Eri Sukma Wardana dengan nomor induk mahasiswa 22050101091. Baik, terima kasih Kak. Izin menjelaskan Ibu khususnya dalam hal positioning. Pangsa pasar awal yang ingin diraih kacang Garuda adalah sebagai kacang garing yang mudah diingat oleh konsumen. Hal ini tercermin berdasarkan slogan dari kacang garing, yaitu "Ini kacangku". Dengan adanya slogan tersebut, konsumen akan selalu mengingatnya. Sehingga kata ini, kacangku gitu kan ya, sekarang ini identik dengan produk Garuda Food.
Untuk image awal dari kacang garing Garuda sendiri adalah kacang yang mudah didapatkan dengan rasa gurih serta harganya yang murah atau terjangkau. Nah, produk kacang Garuda juga diposisikan sebagai market leader karena produk ini merupakan produk pertama makanan yang diproduksi oleh PT Garuda Food dengan pangsa pasar mencapai 45%. Positioning yang ingin ditampilkan oleh kacang Garuda sendiri adalah posisi para remaja hingga dewasa yang ketika mengkonsumsi kacang Garuda adalah suatu kebanggaan. Strategi marketing Garuda Food yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, melakukan penjualan daring bekerja sama dengan beberapa marketplace untuk menggarap channel B2B atau B2C. Nah, yang kedua, konsisten beriklan di media televisi, online, ataupun di reklame. Ketiga, meningkatkan produksi di momentum hari raya Lebaran ataupun hari raya besar lainnya seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang keempat, Garuda Food memanfaatkan key opinion leader di aplikasi TikTok. Yang kelima, meningkatkan nilai atau jumlah belanja konsumen dengan membuat paket-paket dengan hadiah tertentu seperti mug, tumbler, dan sebagainya. Yang keenam, menciptakan produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, terus berinovasi dengan melakukan pembaruan desain, produk, ataupun size dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak. Untuk pemilihan media yang digunakan untuk promosi produk ini adalah Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Adlink, dan lain sebagainya. Produk Garuda Food juga biasa mempromosikan iklannya di televisi, radio, dan podcast. Produk Garuda Food ini sendiri memiliki beraneka ragam jenis makanan dengan label halal yang sudah terdaftar pada BPOM. Produk-produk yang dipasarkan pun sangatlah menarik sehingga penonton juga tidak melewatkan iklan dari produk tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan strategi dari produk Garuda Food, yaitu kacang Garuda, di mana kacang Garuda ini menjadi salah satu pelopor produk dari Garuda Food itu sendiri dan menjadi produk yang ikonik di Garuda Food. Jadi berdasarkan hasil survei CIC yang berjudul Study Regarding Snack Industry and Marketing in Indonesia pada tahun 1998 menyatakan bahwa kacang Garuda berhasil menguasai 65% pangsa pasar di Indonesia dan mengalahkan produk dua kelinci yaitu 20% dan sisanya 15% diperebutkan oleh merek kacang yang lain. Sebagai kesimpulan dari proposal pemasaran brand kacang Garuda adalah bagaimana cara kita memasarkan produk yang tepat dan mengenai konsumen langsung tanpa ada perbedaan usia, sosial, jenis kelamin, atau asal kita berada. Kacang Garuda adalah snack yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Sekian presentasi kami kelompok 12 dengan membawa materi strategi pemasaran brand kacang Garuda. Apabila ada kesalahan dalam susunan materi dan tutur kata dalam presentasi, kami mohon maaf dan jika ada saran atau kritik boleh disampaikan. Terima kasih.